keadaan sehat walafiat ya. Dan Ibu harap juga ayah dan bundanya di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi bab 4 ya. Di bab 4 ini kita akan belajar tentang surah At-Takasur dan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Takasur. Nah, namun sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mulai pelajaran BTQ hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga pelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hari ini kita lanjut dengan membahas surat At-Takasur. Masih ingat dengan surat At-Takasur? Oke, alhamdulillah jika kalian masih ingat. Sebelumnya, mari kita kenalan dengan siapa ini At-Takasur ya. Bagaimana identitas surat At-Takasur? Ananda bisa melihat ini ya. Oke, sudah. Itu dia tentang identitasnya surat At-Takasur. Hari ini kita akan membaca bersama-sama dan menghafal bersama-sama surat At-Takasur beserta artinya ya. Oke. Mari kita hafalkan bersama-sama surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, siapa yang sudah hafal? Oke, alhamdulillah jika Ananda sudah hafal ya. Sepertinya ini sudah pernah dihafalkan ya. Kalau tidak salah ketika Ananda semua kelas 2 ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar menghafal artinya ya. Bulasi akan bacakan arti dari surat At-Takasur. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat jahanam atau jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah dunia ini. Maha
suci Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak, itulah arti dari surat At-Takasur. Ya, di sini Allah banyak mengatakan tidak, tidak, tidak. Nah, ada apa dengan surat At-Takasur? Ya, mari kita perhatikan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat At-Takasur ini. Ya, yang pertama, Allah telah memberikan peringatan kepada umat Islam bahwa perilaku bermegah-megahan akan melalaikan manusia. Nah, anak-anak, itulah poin yang pertama. Ya. Yang kedua, perilaku bermegah-megahan yang dilakukan manusia ternyata akan terus-menerus dilakukan hingga akhir menutup mata. Yang ketiga, janganlah kita melakukan perilaku yang menentang ajaran Allah. Yang keempat, adapun ya beberapa kiat untuk menghindari perilaku bermegah-megahan. Nanti kita akan bahas untuk poin 4 ini. Ya, apa saja perilaku yang dapat menghindari kita dari perilaku bermegah-megahan. Kita akan membahas 3 poin terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Allah telah memberikan peringatan kepada manusia ya bahwa perilaku bermegah-megahan itu akan melalaikan manusia. Anak-anak, nah, sifat manusia yang serakahlah yang menyebabkan manusia ingin berperilaku bermegah-megahan. Contoh, asalnya dia nggak punya sepeda, dia pengen beli sepeda. Kemudian dia melihat temannya sepedanya lebih bagus, dia beli yang lebih bagus. Sudah bosan dia dengan sepeda, akhirnya dia beli motor. Motornya yang biasa, dia bosan, beli dia motor yang bagus. Kemudian kemudian dia pengen punya mobil. Setelah punya mobil, dia pengen mobil yang lebih bagus. Setelah punya mobil, dia pengen punya rumah yang bagus. Nah, seperti itu. Manusia tidak akan berhenti untuk berperilaku bermegah-megahan jika manusia itu tidak beriman kepada Allah, ya. Nah, berbeda jika orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam, maka dia akan hidup sederhana, ya. Hidup sederhana artinya apa, Bu? Hidup sederhana bukan berarti tidak harus memiliki semuanya, tidak, tetapi memanfaatkan apa yang ada, ya. Bisa, ya, anak-anak kalau di kelas pensilnya masih bisa dipakai, maka dipakai dulu sampai selesai, sampai dia habis atau sampai agak pendek. Nah, tetapi orang yang suka bermegah-megah, maka dia akan pensil hanya patah, beli lagi, pensilnya patah, beli lagi, ya, padahal bisa diraut. Nah, seperti itu salah satu contoh kecil kita bermegah-megahan. Nah, bermegah-megahan itu tidak boleh, karena bermegah-megahan berarti menggambarkan kalau manusia itu cinta harta, ya. Cinta harta akan mendekati ke sifat serakah. Nah, bagaimana agar kita tidak bermegah-megahan? Salah satunya dengan tadi, hidup sederhana dan memanfaatkan apa yang sudah kita miliki, ya. Lebih bagus lagi jika kita hidupnya berlebihan, maka kita bisa berbagi, ya, anak-anak. Itu dia satu pesan pokok dari surat At-Takasur. Ada lagi yang kedua, yaitu perilaku bermegah-megahan ini ternyata bisa terus-menerus dilakukan hingga akhir hayat, ya. Ya, karena manusia itu ketika dia sudah hidup bermegah-megahan, maka rasanya itu seperti haus. Haus akan apa? Haus ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya. Sudah punya sepeda, punya motor, sudah punya motor, punya mobil, punya pesawat, pengen punya roket misalnya, seperti itu, ya. Seperti itu. Ketika kita sudah hidup bermegah-megahan, maka rasa haus untuk mencintai harta itu lebih besar. Nah, maka harus segera dihentikan.
ketika sudah muncul rasa ingin bermegah-megahan, maka harus langsung kita hentikan ya. Nah, yang ketiga, pesan pokok dari surat At-Takasur yaitu janganlah kita melakukan ajaran yang ditentang oleh Allah ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat yang baik, hanya berbuat yang baik saja, dan tinggalkanlah perbuatan yang buruk. Mula saya yakin anak-anak kelas 4 sudah tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk ya. Misal makan dengan tangan kanan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan baik. Nah, maka itu contoh ya diperintahkan oleh Allah. Kemudian ketika makan dengan tangan kiri perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk ya. Nah, maka itu tidak boleh ya. Nah, Ananda sudah bisa membedakan kan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Nah, kita belajar sekarang setiap kegiatan perilaku yang buruk atau kegiatan yang buruk, walaupun itu kecil, harus kita hindari ya. Misal membuang sampah. Oke. Nah, membuang sampah males Bu, ya malesnya harus dibuang ya. Harus tetap kita buang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah pada tempatnya itu perilaku baik. Sedangkan membuang sampah sembarangan adalah perilaku buruk ya. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami ya bahwa di dalam surat At-Takasur ini kita dilarang untuk melakukan perilaku yang ditentang oleh Allah. Nah, ada ancamannya nak. Jika kita benar-benar tetap melaksanakan perbuatan buruk, nih di sini dijelaskan ancamannya oleh Allah, ya, hukumannya oleh Allah. Di sini dijelaskan, yaitu ada di ayat 6. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayo, apa itu neraka jahim? Ya, neraka yang panas, neraka yang sangat panas. Nah, kenapa neraka itu disiapkan? Yaitu bagi orang-orang yang sudah tahu tetapi tidak melaksanakan, ya, sudah tahu itu perbuatan buruk tapi tetap dilaksanakan, sudah tahu mana perbuatan baik tetapi tidak dilaksanakan. Hati-hati, akan ada neraka jahim bagi orang-orang yang seperti itu ya nak. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua dijauhkan ya dari neraka jahim. Mari berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Oke. Nah, di terakhir kemudian ada caranya. Bagaimana cara menghindari diri dari perilaku bermegah-megahan? Yaitu yang pertama, perbanyak rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan sedikit, kita syukuri. Allah memberikan kita yang banyak, kita syukuri juga ya. Nah, jika kita sedikit maka kita syukuri, tapi jika banyak, cara bersyukurnya yaitu dengan cara bersedekah atau boleh dibagikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, menginfakkan sebagian harta. Nah, dengan cara menginfakkan sebagian harta itu akan membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita menginfakkan harta kita, maka Allah akan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk ya. Ulah sering, saya uangnya cuma sedikit. Nah, uang sedikit itu dimanfaatkan secukupnya, sisanya kalian bisa tabung, dan tabungan itu bisa kalian infakkan, bisa kalian sedekahkan setiap minggu atau setiap bulan ya. Oke, itu lebih bagus nah ya. Oke, nah ya, dengan cara seperti ini maka insya Allah harta kita itu akan menjadi tabungan kita di akhirat ya. Karena harta yang disedekahkan itu adalah harta yang akan menjadi amal baik, bekal bagi kita di akhirat dan di alam kubur ya. Sekian ya. Cara menghindari perilaku bermegah-megahan adalah dengan bersyukur dan hidup sederhana. Dan jangan lupa menginfakkan sebagian harta
tentang penjelasan tentang pesan-pesan pokok surah At-Takasur ya. Nah, hari ini kita akan menghafal surat At-Takasur beserta artinya ya. Hafalkan surat At-Takasur beserta artinya. Kalau suratnya insya Allah nih Bu yakin udah siap hafal ya. Nah, artinya juga kita hafal ya nak. 8 ayat kita hafalkan artinya. Bagi yang sudah hafal boleh direkam melalui voice note ayat dan artinya ke nomor ibu ya. Oke, jangan mencontek ya nak, karena kalau kita menghafal insya Allah kita dimudahkan oleh Allah. Kalau kita menghafal, Allah akan memberikan ingatan yang kuat kepada kita. Tetapi kalau kita mencontek, itu adalah perbuatan yang buruk. Dan perbuatan buruk itu apa nak? Akan ada balasannya ya. Nah, oke. Semoga kelas 4 tidak ada yang berperilaku seperti itu ya kan? Oke, tetap semangat membaca Al-Qur'an, tetap semangat menghafal Al-Qur'an, dan jangan lupa tilawah, jaga kesehatan selalu di rumah. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Bu Lastri ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.